Jadi di part sebelumnya gue ada bahas ya tentang apa pengertian koperasi itu apa, fungsinya koperasi itu apa ya, dan lain-lain ya. Sekarang gue kali ini bakal bahas tentang nilai. Oke, nilai dulu ya, nilai dari koperasi gitu ya. Nah, jadi ada nilai yang mendasari ini, yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar berlangsungnya kegiatan, dasar kegiatan koperasi gitu. Dasar kegiatan koperasi apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada ini kekeluargaan gitu, berdasarkan koperasi itu sebagai asas kekeluargaan. Yang kedua ada ini, dia tolong diri sendiri gitu. Jadi ya dasar kegiatannya harus bisa nolong diri sendiri dong ya, agar dalam hal kokoh gitu, agar koperasinya tetap kokoh dan bisa berdiri gitu ya. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Inilah yang ditanamkan oleh koperasi kepada para anggotanya gini ya, bertanggung jawab ya. Ini penting banget nih bertanggung jawabnya ya. Oke, selanjutnya itu ada namanya demokrasi. Nah, yaudah demokrasi berarti apa? Oh yaudah dari rakyat lagi, guys, saya pakai Indonesia lah ya. Kalau demokrasi di sini dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah persamaan. Persamaan ini maksudnya tidak saling membeda-bedakan gitu ya. Mau siapapun orangnya ya, gak peduli mau tinggi atau rendah jabatannya atau apapun ya. Yang penting semua orang itu berhak untuk berpartisipasi di dalam kegiatan koperasi gitu ya. Terus yang terakhir adalah adil dan mandiri gitu ya. Nah, ya udah, adil sama mandiri kan udah gue jelasin di video sebelumnya ya, terkait dengan prinsip koperasi. Kalau adil itu setiap anggota berhak mendapatkan jasa sesuai dengan yang udah dilakukan ya gitu ya. Dan mandiri artinya koperasi harus bisa tidak belajar untuk tidak tergantung sama pihak lain gitu ya. Nah, selanjutnya itu ini ya, apa tadi kan ini ya, apa itu kalau misalkan yang mendasari kegiatan koperasi. Sekarang yang diyakini ya, yang diyakini oleh siapa? Diyakini anggotanya sendiri gitu. Jadi anggota meyakini apa sih di dalam koperasi? Pertama, jujur ya kan. Gak semudah itu loh jujur loh ya. Jadi jujur penting banget nih. Jujur, terbuka, terbuka ya. Terbuka gitu. Jadi nggak ada yang saling menutup-nutupi gitu ya. Yang ketiga, tanggung jawab lagi. Ini yang diyakini oleh anggota, tanggung jawab dengan kegiatan koperasi. Dan terakhir, peduli. Nah, peduli terhadap orang lain gitu ya. Jadi dia jujur, terbuka, tanggung jawab sama peduli gitu ya. Nah, sekarang gua mau jelasin tentang ini nih, struktur yang ada di koperasi. Struktur gitu ya, struktur yang ada di koperasi. Biasanya itu struktur ini terkait sama organisasinya gitu ya. Jadi organisasi gitu. Jadi koperasi juga punya dong organisasi atau susunannya gitu ya. Nah, biasanya dinyatakan dalam bagan gitu ya. Nah, oke. Jadi struktur ini dibagi jadi dua kalau di koperasi. Yang pertama itu ada yang dari dalam, internal. Struktur internal dari dalam. Dan yang kedua ada eksternal ya. In itu dalam, X itu luar gitu ya. Nah, sekarang internal dulu nih. Internal kan di dalam ya. Nah, kembali lagi di dalam suatu koperasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan siapa? Anggota gitu kan. Anggota. Nah, biasanya dalam koperasi, anggota koperasi itu akan mengadakan suatu rapat gitu ya. Nah, rapat anggota inilah merupakan bagan tertinggi gitu ya di dalam satu struktur internal ini ya. Nah, rapat anggota itu penting banget nih, biasanya bukan penting sih, maksudnya bahasnya macam-macam rapat anggota. Nah, salah satunya dia menetapkan seorang pengurus koperasi. Pengurus yang akan nanti mengatur jalannya koperasi. Ya, sehingga nanti rapat anggota ini ya, komandonya mengkomando pengurus. Dan juga rapat anggota itu dia juga memilih pengawas gitu ya.
pengawas gitu. Nah, pengurus lagi itu dia juga memberi komando kepada pengelola, manajemennya sih koperasi, pengelola. Nah, sehingga kita dapat di sini pengelola tuh tanggung jawab sama pengurus, dan pengurus sama pengawas dua-duanya tanggung jawab sama si rapat anggota ini ya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan nih struktur eksternal apa aja sih? Nah, jadi gini, gue singkat aja ya, maksudnya gak muat gitu kalau nampak gambar bagannya ya. Yang pertama ada namanya koperasi induk. Koperasi induk tuh sebagai koperasi utama ya, cuman satu gitu. Nah, induk ini nanti nanti anakannya ini banyak nih, terdiri dari koperasi gabungan gitu. Gabungan, ada koperasi gabungan namanya koperasi gabungan, ini gabungan, koperasi gabungan, dan ini juga sama gitu ya, ini juga gabungan. Nah, sekarang gabungan-gabungan ini itu terbagi lagi jadi koperasi pusat gitu, koperasi pusat gitu ya. Ini karena gak muat gue gambar salah satu aja. Jadi gabungan itu terdiri dari koperasi pusat ini ya. Nah, dan pusat-pusat ini ya punya anak lagi. Nah, koperasi pusat ini terdiri lagi nanti atas koperasi primer gitu. Primer ini primer juga. Pokoknya nih primer lah ya. Nah, dan sehingga koperasi primer itu juga terdiri atas anggota dari koperasi primer gitu ya. Nah, selain itu namanya koperasi itu kan dalam membangun sesuatu, maksudnya dalam membangun koperasi dibutuhkan sebuah modal gitu ya. Modal koperasi ini penting. Nah, modal dalam koperasi itu dibagi dua. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar gitu ya. Yang dari dalam tuh internal dan itu eksternal ya. Nah, pertama gue mau jelasin dulu yang dari dalam atau internal. Yaudah, namanya internal dari apa? Internal tuh dari kooperasinya itu sendiri gitu ya. Berarti dari dalam kooperasinya itu sendiri. Dan juga dari anggota kooperasi gitu ya. Nah, internal tuh ada simpanan anggota ya. Simpanan anggota biasanya simpanan tuh ada 3. Ada simpanan pokok, yang kedua ada simpanan wajib, yang ketiga ada simpanan sukarela gitu. Biasanya yang kalian yang suka nabung di koperasi tahu nih, ada pokok, wajib, sukarela. Dan ada juga yang penting nih dana cadangan gitu. Apa sih maksudnya dana cadangan? Jadi gini, dana cadangan namanya cadangan ya gitu, serepnya jaga-jaga ya. Nah, jadi gini ya, koperasi itu kan melakukan usaha ya untuk mendapat keuntungan juga kan. Nah, keuntungannya itu kalau misalkan udah dipotong sama yang biaya-biaya yang lain, itu dapat menghasilkan keuntungan bersih atau laba bersih, dan itu yang kita kenal sebagai SHU. Nah, SHU ini nanti terbagi menjadi berapa persen berdasarkan anggaran dasar. Anggaran dasar nanti gue jelasin ya tentang apa itu anggaran dasar ya dan sebagainya, sama SHU jadi satu video nanti ya. Nah, yang pasti persenan-persenan itu ada salah satunya yang itu dana cadangan gitu. Jadi dari SHU diambil beberapa persen untuk dana cadangan dimasukkan ke koperasi gitu ya. Nah, gimana kalau dari luar gitu? Dari eksternal. Oke, dari eksternal itu yang pertama ada namanya gini, hibah gitu. Apa sih hibah? Hibah ini merujuknya ke donasi gitu ya. Maksudnya ikhlas lah donasi. Maksudnya apa sih? Jadi gini, koperasi itu dapat pemasukan atau dapat modal dari orang atau suatu pihak lain itu secara ikhlas tanpa mengikat gitu. Maksudnya ya gue kasih lo modal aja, lo ambil aja, nggak usah kasih gue jasa gitu lah, gitulah istilahnya ya. Nah, yang kedua itu ada namanya modal penyertaan gitu. Modal penyertaan gini, jadi
setiap koperasi itu pasti punya namanya penanggungan risiko. Dan penanggungan risiko itu ada biayanya. Nah, makanya modal penyerta ini bantu nopang lah ya. Tapi ya biasanya setengahnya doang sih ya. Nah, modal penyertaan bisa dari pemerintah, bisa juga dari non pemerintah gitu, non pemerintah. Nah, yang ketiga modal pinjaman gitu. Modal pinjaman ya udah. Berarti si koperasi itu kalau misalkan modalnya kurang atau mengalami defisit, dia akan membutuhkan modal dari bank. Misalkan dia minjem bank atau minjem dari pihak lain dengan mungkin suku bunga yang udah ditentuin, jangka waktu tertentu gitu ya. Dan yang terakhir itu ada sumber lain gitu ya, jelas ada sumber lain gitu. Yang sah jelas saya, yang sah gitu. Nah, lalu koperasi itu kan tadi udah gue jelasin ya, tadi ada strukturnya. Nah, ada perangkatnya juga nih, perangkat gitu ya. Jadi sudah diatur juga gitu dalam struktur itu. Jadi tadi lo lihat ya, ada 3 macam ya. Yang pertama nih, yang bagian A gede, rapat anggota. Ya, tadi kan kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota. Anggota biasanya ngadain rapat anggota itu 1 tahun sekali. Biasanya namanya rapat anggota tahunan. Gitu, tahunan. Nah, rapat anggota tahunan ya biasanya punya ini nih, ada wewenangnya gitu ya, ada wewenang. Mereka punya wewenang ya. Wewenang, ada tata cara juga gitu. Dan juga ada istilahnya gini, ada namanya rapat anggota, gue singkat RA aja lah ya. RA, ada rapat anggota luar biasa. Apa nih rapat anggota luar biasa? Jadi selama ini rapat yang kita lakuin biasa-biasa aja gitu ya. Nah, nggak gitu juga ya. Nah, jadi gini, kan tadi rapat anggota tahunan tuh diadakan setahun sekali. Nah, itu merupakan sesuatu yang reguler untuk kasus-kasus yang biasa. Jadi rapat anggota ngadainnya biasa. Tapi ada beberapa kasus-kasus dalam koperasi itu yang sifatnya khusus, yang nggak bisa ditangani secara reguler ini. Sehingga anggota biasanya anggota-anggota akan mengadakan RA luar biasa gitu, didiskusikan dulu secara pertimbangan gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalkan ada pengurus suatu koperasi itu mengundurkan diri, entah karena apa, entah karena pindah. Jadi biasanya untuk menanggulangi hal itu diadakanlah rapat anggota luar biasa gitu. Yang kedua, ada pengurus tadi ya, kalian lihat ya. Pengurus juga punya punya ketentuan. Dia punya tugas. Ya, sama juga dia punya wewenang dan dia juga punya namanya tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab. Dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah, yang ketiga itu ya siapa lagi, pengawas ya tadi ya. Kalian udah lihat di struktur internal dari koperasi itu dia punya syarat dan juga punya tugas gitu ya. Nah, dalam berdirinya kokohnya suatu koperasi itu biasanya ini ada faktor gitu ya, ada faktornya. Ada faktor yang nanti akan mempengaruhi koperasi gitu. Mempengaruhi koperasi. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi koperasi gitu ya? Apa aja nih yang mempengaruhi koperasi? Oke, yang pertama, ya kesadaran dong. Kesadaran setiap anggota dalam berkoperasi gitu ya. Jadi soal nilai-nilai spiritnya, soal kesadarannya untuk menanamkan nilai tanggung jawab, antusias anggota itu penting banget dalam koperasi gitu ya. Karena kalau anggotanya nggak punya kesadaran, gimana koperasinya mau jalan? Nah, yang kedua, ini penting banget nih, yaitu gini, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan siapa nih? Keterampilan dari si pengurus gitu. Nah, jadi pengurus ya kalau misalkan punya keterampilan dan pengetahuan yang nggak cukup,
itu koperasi ya bakal kalah bersaing ya, bakal sulit nanti menghadapi pihak-pihak lain yang lebih jago gitu ya, istilahnya gitu. Makanya dia butuh pengetahuan dan keterampilannya ditingkatin lagi, dia butuh level up gitu ya. Yang ketiga itu modal. Nah, modal juga tadi gue udah sini ya, ada yang dari luar, ada dari dalam. Nah, modal ini penting banget nih juga dalam membangun koperasi gitu. Nah, yang terakhir itu ada namanya peran pemerintah. Peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini ya tadi meskipun tadi gue udah sini ya, koperasi itu kan mandiri sifatnya ya. Artinya dia tidak mau tergantung sama pihak lain termasuk pemerintah juga. Tapi ya pemerintah juga punya peran lah ya untuk menunjang aktivitas koperasi. Nah, caranya gimana sih peran pemerintah? Gimana cara kerja pemerintah? Yang pertama, jadi dia bakal membina dan kembangin koperasi gitu. Jadi pemerintah akan membina dan kembangin koperasi. Gimana caranya tuh? Melalui kerjasama yang terpadu gitu, melalui kerjasama secara terpadu, kerjasama biasanya dengan antar instansi atau lembaga gitu ya, supaya saling berkembang gitu ya. Yang kedua, pemerintah itu memberi kesempatan nih kepada koperasi gitu ya, memberi kesempatan kepada koperasi untuk memiliki peran ya lebih besar gitu ya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia gitu ya. Kan tadi kan udah jelasin ya, gue jelasin di part 1 kalau misalkan koperasi itu adalah gerakan ekonomi rakyat gitu ya. Nah, itulah yang pengen ditekankan pemerintah untuk si koperasi, dia kasih kesempatan gitu ya. Nah, pemerintah itu juga biasanya gini, membentuk koperasi-koperasi yang lain nih, koperasi pemerintah gitu ya, sebagai acuan, sebagai patokan bagi koperasi-koperasi lainnya gitu ya. Nah, koperasi juga sebenarnya punya usaha ya, usaha pengembangan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Apa aja nih usaha pengembangannya nih? Dah, yang pertama biasanya memberi penyuluhan gitu ya. Penyuluhan ya ke siapa aja sih, maksudnya entah sekolah-sekolah atau suatu perusahaan. Biasanya koperasi akan memberikan penyuluhan gitu ya, terkait tentang apa itu koperasi, kenapa koperasi harus berdiri gitu ya. Nah, yang kedua ini ya, balik lagi ke ini, level up pengetahuan, ditingkatin pengetahuan dan keterampilan pengurus gitu ya. Keterampilan pengurus ya, balik lagi ya, demi koperasinya berkembang gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah ningkatin juga modal koperasi gitu ya. Gitu, tanpa adanya modal kacau deh koperasi ya. Gitu, koperasi butuh modal juga dong. Nah, jadi segitu aja bisa gue sampaikan seputar koperasi ya. Nah, jadi gue bakal bikin part selanjutnya tentang koperasi yang ada di sekolah, manfaat koperasi sekolah itu apa, dan juga tentang SHU ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share ya, dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya untuk notif video gue berikutnya gitu ya. Jadi tetap stay tune ya di video gue berikutnya ya. Oke.